Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzun Arif dari Forum News Network. Calon Presiden nomor 1 Anies Baswedan akhirnya menyodorkan fakta dan data angin itu terbukti memang punya pengaruh besar terhadap polusi di satu daerah. Soal ini sempat menjadi topik perdebatan pada debat Capres Perdana antara Anies Baswedan dengan Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Anies itu bahkan kemudian dibully karena ketika menjawab pertanyaan Prabowo, mengapa polusi di kota Jakarta itu masih sangat tinggi. Sementara kalau dibandingkan dengan anggarannya dengan daerah lain seperti Jawa Barat itu, anggaran pemerintah daerah Jakarta ini sangat besar. Tapi polusinya juga sangat tinggi. Anies saat itu menyampaikan jawaban soal angin menjadi salah satu faktor penyebab polusi. Saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa di forum yang digelar oleh Kuning Hijau Biru ini adalah simpatisan dari Partai Golkar, P3 dan PAN yang mendukung Anies. Acaranya ini berlangsung di Semarang hari ini. Anies akhirnya menjelaskan soal faktor angin tadi, lengkap dia menyebutkan dengan data dan faktanya. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin. Sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Stop. Klik stop. Oke, saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Jangan pakai imajinasi, oke? Jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam. Real time. Kemudian di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih, tidak ada polusi. Oke? Pada saat ini Jakarta kelihatan bening. Tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu.
Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke? Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data ya pasti begitu pikirannya. Nih, Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya dalam kota Jakarta, maka harus tiap hari sama, gitu ya. Ini teman-teman, kalau nanti perlu biar dikirimkan linknya dari panitia kepada semuanya supaya bisa dibaca. Nah, kalau sekarang ini memang pernyataan Anies, penjelasan Anies itu lebih jelas dan mudah dipahami, apalagi ketika dia menggambarkan bahwa angin itu berpengaruh besar terhadap polusi sebuah negara itu yang terjadi pada Singapura. Singapura kan beberapa kali pernah dikepung asap itu karena kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Bahkan yang terakhir itu peristiwanya beberapa bulan lalu itu sampai sangat serius dan pemerintah Singapura itu sampai menyampaikan nota protes secara diplomatik ya. Sebenarnya bukan hanya Singapura tapi Malaysia juga beberapa kali mengalami hal serupa. Nah, yang pada peristiwa yang terakhir itu Singapura itu selain mengirimkan nota protes ke pemerintah Indonesia, mereka juga berencana akan mengambil tindakan, akan melakukan penyelidikan apakah ada perusahaan-perusahaan Singapura yang terlibat dalam pembakaran hutan di Indonesia. Dan kalau sampai itu terbukti, maka pemerintah Singapura akan mengambil tindakan sangat tegas. Sekedar untuk mengingatkan kembali debat Prabowo dan Anies soal angin ini, saya ajak menyimak kembali perdebatan mereka. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan kepada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka
konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya, terima kasih. Masih ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Ya. Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama. Jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama ada. Kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak. Supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga Pak. Baik. Seperti saya sebutkan tadi, pasca debat itu Anies ini dibully habis ini oleh warganet. Tapi yang mayoritas yang membuli adalah para pendukung paslon nomor 2, yakni Prabowo Gibran. Tapi sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid itu juga sempat mengkritik Anies, yang dia menilai bahwa Anies ini disebutnya sebagai tipe pemimpin yang senang menyalahkan faktor eksternal. Harusnya kata dia sebagai seorang pemimpin itu ya tidak bisa selalu menyalahkan eksternal, karena mereka harus bisa menyelesaikan persoalan itu ya baik eksternal maupun internal. Nah sekarang Anies sudah menunjukkan data. Ini coba dalam kasus seperti pemerintah Singapura ya, mereka kan nggak punya hutan. Kemudian kalau mereka terkena dampak kebakaran hutan yang dibawa asapnya dibawa angin dari Indonesia, apakah kemudian pemerintah Singapura juga tidak boleh menyalahkan eksternal dalam hal ini pemerintah Indonesia? Memang tadi Anies tidak menyebut langsung kebakaran hutan di Indonesia, tapi dia menggambarkan itu apa yang terjadi di Singapura. Saya kira penting sekarang ini bagi tim paslon nomor 2 atau bahkan Prabowo Subianto sendiri untuk menjawab data yang disodorkan oleh Anies. Nah ini dengan begitu saya kira menarik untuk diuji siapa yang paslon memang bicara tanpa data dan paslon yang bicara dengan data dan fakta. Saya sebenarnya dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Ya. Ini pakai data. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama. Jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama ada. Kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak. Supaya Bapak bisa menyaksikan.
Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan, Pak. Bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga, Pak. Baik.